Video kali ini saya akan mereview bantuan pemerintah untuk UMKM di tahun 2020 di masa pandemi, dan juga ada bantuan dari Google untuk UMKM juga. Saksikan terus. Bantuan pemerintah untuk UMKM berakhir pada tanggal 30 November 2020. Ya, bisa kita lihat di sini. Ini saya coba searching beberapa hari yang lalu. Ya, ini memang berakhir pada tanggal 30 November. Cuma saya akan coba review lagi. Ya, nah ini mengenai cara daftar. Ya, kita coba review. Ternyata daftarnya ini nggak terlalu jelimet juga. Ya. Jadi untuk pendaftaran BLT UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM hanya bisa dilakukan secara offline, ya, atau luring. Oh, bahasa ininya offline itu luring, ya, bahasa bakunya Indonesia itu. Karena tak semua pelaku UMKM mendapat bantuan, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan, yaitu jadi memang nggak semua pelaku UMKM itu bisa mendapatkan bantuan. Ya, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi supaya kita sebagai warga negara itu bisa masuk dan eligible untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut. Apa saja? Yang pertama adalah WNI dan mempunyai NIK yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul. Ya, mungkin harus ada surat juga, ya, yang jelas ini harus ada NIK-nya juga. Tidak sedang menerima kredit modal dan investasi dari perbankan. Jadi bagi teman-teman UMKM yang menerima kredit modal dan investasi dari perbankan itu tidak eligible untuk masuk dalam daftar yang bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ya, kemudian bukan berasal dari anggota aparatur sipil negara atau ASN. Jadi ya ASN atau PNS itu nggak bisa, TNI, Polri itu nggak boleh, dan pegawai BUMN atau BUMD juga nggak boleh, ya. Nah, kalau misalkan Anda tidak maksudnya kalau misalkan Anda eligible atau memenuhi prasyarat yang ada di sini, selanjutnya itu bisa langsung datang ke mengajukan ke Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah atau Kadiskop UKM Kabupaten atau Kota. Ya, jadi langsung datang ke sana karena ini offline. Saat mendaftar, pelaku UMKM harus membawa sejumlah berkas yang dibutuhkan. Yang pertama ada NIK, ya, kemudian ya ini ada di KTP sebetulnya, ya, NIK, nama lengkap, KTP, alamat tempat tinggal, itu ada di KTP semua. Bidang usaha, nomor telepon. Nah, bidang usaha ini saya sarankan memang bisa mendapatkan surat IUMK, ya, izin usaha mikro kecil, itu bisa juga, ya. Jadi bidang usahanya apa, tinggal disampaikan ke mereka, itu sebagai bukti bahwa kita sudah memiliki izin usaha, gitu, ya. Nah, yang terakhir, kalau misalkan sudah masuk semua berkasnya ke sana, pelaku UMKM juga bisa mengecek status penerima bantuan secara online. Ya, bisa dicek di websitenya BRI, yaitu eform.bri.co.id/bpum. Ya, cara pengecekannya adalah buka alamat yang saya sampaikan tadi, kemudian diisi nomor KTP-nya, kemudian lakukan verifikasi dengan memasukkan jawaban perhitungan matematika. Ini verifikasi biasa, ya, bukan verifikasi yang jelimet. Kemudian klik proses inquiry dan akan muncul pemberitahuan terkait status penerimaan penerima bantuan. Ya, apakah Anda itu mendapatkan bantuan atau tidak. Nah, itu review singkat bagaimana cara dan juga bagaimana mengetahui informasi bantuan pemerintah untuk UMKM. Sebelum ini juga pemerintah sudah memberikan bantuan untuk pekerja, ya, yang gajinya kalau tidak salah di bawah UMR, itu mendapatkan juga beberapa staf yang di perusahaan saya juga mendapatkan bantuan tersebut, gitu, ya. Itu memang harus didaftarkan, bisa melalui HRD juga, tapi itu sudah lewat. Kemudian disusul oleh bantuan yang baru selesai ini juga, yaitu bantuan pemerintah untuk UMKM sebesar 2,4 juta. Ya, dan selanjutnya itu ada lagi berita terbarunya adalah bahwa Google pun memberikan bantuan kepada UMKM, yaitu sebesar 140 miliar, ini tidak tanggung-tanggung, ya, 10 juta US dollar atau 140 miliar kurang lebih. Tapi memang bantuan ini sifatnya adalah pinjaman, berbeda dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi pastikan bahwa bantuan yang akan nanti ada itu bantuan pinjaman, maksudnya pinjaman yang nanti akan diberikan oleh Google itu adalah dialokasikan untuk hal-hal yang tepat dan bisa bernilai. Oke, itu aja video singkat review dari saya dan juga beberapa informasi tadi yang saya sampaikan mengenai bantuan pinjaman dari Google.
Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa klik like, kemudian share, dan juga subscribe video ini jika memang dirasa bahwa video ini sangat bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk memberikan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.